Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Mungkin banyak orang yang pernah merasakan suka terhadap orang lain atau bahkan sayang. Entah mungkin karena dia itu baik, dia itu perhatian, dia itu bisa bikin kita nyaman, atau mungkin dia selalu ada untuk kita. Dan mungkin gak sedikit orang juga yang kayak pernah merasakan suatu hubungan yang tanpa ikatan yang jelas gitu. Nah, makanya di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang HTS, hubungan tanpa status. Seperti biasa, sebelum gue bikin podcast ini, gue bikin pertanyaan kayak enaknya hari ini, tepatnya malam hari ini, ngebahas tentang apa di podcast teman tidur. Dan jawabannya beragam. Ada yang minta HTS, ada yang minta FWB, friend with benefit gitu. Terus ada yang bilang temen nikung bang. Terus gagal move on, ada yang bilang rindu, ada yang kenalan nama camer, katanya calon mertua, mencintai dalam diam, sahabat deket sama mantan, katanya, dan banyak lagi yang lain gitu. Tapi dari sekian jawaban yang masuk, kebanyakan itu yang milih HTS, hubungan tanpa status. Makanya di episode kali ini gue bakal bahas tentang HTS. Tapi sebelum gue bahas tentang HTS, seperti di episode sebelumnya, gue di sini nggak berusaha untuk menggurui kalian atau berlagak sok benar. Karena jujur, gue pribadi pun nggak pinter-pinter banget dalam sebuah hubungan. Tujuan gue bikin podcast teman tidur ini ya nggak lain untuk nganterin kalian tidur doang gitu. Dan mungkin ada beberapa cerita yang pernah lo alamin atau mungkin akan lo alamin. Jadi setidaknya lo ada sedikit persiapan lah dengan adanya gambaran cerita-cerita dari teman-teman yang lain. Jadi HTS, hubungan tanpa status, kalau menurut gue pribadi, dan maksudnya gini, sebelum gue sedikit menjelaskan HTS menurut pandangan gue ya. Jadi beberapa hari kemarin juga ada orang yang cerita ya mungkin dia butuh untuk didengarkan atau kayak cuma mau cerita doang, dan kebanyakannya HTS gitu. HTS-nya beragam. Makanya dari berdasarkan cerita-cerita pengalaman teman-teman gue pribadi dan teman-teman gue di Instagram gitu, gue ngebagi HTS itu jadi ada dua. Nggak tahu sih ini benar atau enggak, tapi kan seenggaknya ini menurut pendapat gue gitu. HTS itu dibagi menjadi dua kalau menurut gue pribadi. Yang pertama itu, HTS itu bisa jadi karena sama-sama mau. Pernah denger gak sih lo kayak, kita HTS-an aja yuk. Gue dulu kayak sempet ya, tapi itu zaman-zaman SMP SMA kalau gak salah. Jadi HTS-nya itu dimention gitu, maksudnya kita benar-benar ngajak dari awal tuh HTS-an gitu. Gak tahu sih kalau sekarang orang-orang gimana ya, maksudnya ada juga gak yang emang yaudah kita HTS-an aja gitu. Jadi yang pertama itu, HTS itu bisa seperti itu ya karena dua orang itu karena sama-sama mau gitu menjalani hubungan tapi tanpa status. Dan yang kedua, ada yang emang cuma satu orang doang yang mau gitu, yang mau HTS-an, tapi yang satunya dia kayak, gue gak mau nih HTS tapi gue pengen lebih kayak ada kejelasan gitu dalam sebuah hubungan. Makanya berdasarkan cerita yang masuk dan cerita dari teman-teman deket gue, ya gue mikirnya kayak HTS itu dibagi dua. Terus apa dong bedanya HTS sama friendzone? Ini sih gue juga sebenarnya nggak terlalu paham banget sih, tapi ya gue coba memberikan pendapat gue gitu. Apa bedanya HTS sama friendzone? Kalau friendzone itu gue mikirnya kayak lebih, ya kita temenan gitu, lawan jenis temenan udah lama,
Terus lambat laun kayak kita ngerasa nyaman. Terus udah nyaman, suka. Terus udah suka, biasanya kayak ada, kalau misalkan punya pacar gitu, salah satunya kayak, kok pacar gue nggak kayak gini ya. Nah, dari situlah biasanya muncul kayak friendzone itu. Terus kayak merasa, wah kayaknya temen gue lebih bisa ngertiin gue gitu. Nah jadi kalau friendzone itu ya emang awalnya mereka temenan, terus udah jalan ngerasa nyaman, ya tiba-tiba suka gitu. Ya bisa jadi sukanya salah satu doang atau dua-duanya suka gitu. Tapi kalau HTS-an itu gue mikirnya kayak ada orang baru gitu, kayak orang baru kenal. Kayak misalkan gue lagi main di mana, atau misalkan teman gue ngenalin ke gue gitu. Terus kita kenalan, deket, tapi ya deket aja gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada kejelasan gitu. Kita tuh temenan atau lebih gitu. Nggak tahu sih kalau menurut lo gimana perbedaan friendzone sama HTS. Kalau gue sih mikir kayak gitu. Nah karena di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang HTS, dan beberapa cerita yang masuk juga kebanyakan adalah HTS gitu. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Jadi ada cewek nih yang lagi deket. Awalnya mereka nggak kenal gitu, tiba-tiba dikenalin sama temennya, terus kemudian kayak deket gitu, jadi suka chattingan, dan sampai beberapa bulan ke depan sudah melalui fase-fase chattingan gitu kan. Ya nggak tahu gue chattingannya kayak gimana, yang jelas dia nyeritainnya ya mereka berdua itu intens gitu, dan posisinya yang cerita itu adalah cewek. Dan karena udah lama juga gitu ya kayak chattingannya, dan bukan suka ya, ada beberapa kali benar-benar jalan berdua gitu, nggak rame-rame. Terus si cewek ini yang cerita ini kayak sedikit ada baper lah, maksudnya ada sedikit rasa yang emang ya mungkin gue bakal lebih bahagia gitu kalau misalkan sama dia. Tapi si cowok ini nih tidak memberikan kejelasan gitu. Kemudian kayak si cewek ini nanya dong sama si cowoknya. Dan maksudnya dari banyaknya cerita HTS juga ada cewek yang emang benar-benar berani buat nanya. Tapi nggak sedikit juga ada yang cewek emang kayak mencintai dalam diam gitu. Gue sih nggak lebih kayak milih mencintai dalam diam atau menanyakan kepastian, ya itu kan hak masing-masing. Lu emang nyaman mencintai dalam diam ya silahkan. Kalau lu nyaman kayak harus ada komitmen dalam sebuah hubungan, ya tinggal ditanyain sama yang bersangkutan gitu. Jadi ada satu orang yang emang dia ceritanya kayak gitu. Dia bilang ke cowoknya kalau misalkan ya kita tuh deket, kayak tujuannya tuh untuk apa sih gitu, ataukah hanya sekedar teman, sahabat, atau apa gitu. Tapi karena si cewek ini udah suka nih sama cowoknya, jawaban dari cowoknya itu cukup kayak mengagetkan lah. Karena biasanya kan yang ngajak kenalan itu, dan cerita orang yang cewek yang cerita ini, yang ngajak kenalan duluannya itu adalah cowoknya. Jadi pas udah deket, terus pas si cewek ini nanya kepastian, maksudnya hubungannya mau gimana nih, maksudnya deket tuh kayak temen doang atau kayak apa gitu. Tapi si cowok bilang, ya aku lagi nunggu waktu yang tepat, yang benar-benar bisa bikin yakin gitu untuk jadi sama kamu. Padahal itu dekatnya kata dia udah lebih dari 4 apa 5 bulan gitu. Ya kalau menurut gue 4 atau 5 bulan itu udah cukup lama sih ya kalau untuk takaran PDKT, tapi nggak tahu sih. Ini kan kalau menurut gue gitu. Tapi si cowok bilang gitu. Terus si cewek nanya kan, maksudnya kira-kira kalau dari perspektif cowok gitu, kalau cowok bilang gitu gimana? Nah, ya gue balas dong, maksudnya ya gue nggak bisa narik kesimpulan dari keseluruhan cowok terus jawabannya adalah gue. Tapi kalau misalkan gue pribadi, ya mungkin cowok itu emang bener-bener lagi nunggu waktu, atau emang karena ada beberapa hal yang mungkin belum bisa bikin dia yakin gitu sama si cewek ini gitu. Atau mungkin emang dia lagi deket sama yang lain juga mungkin.
atau ya ada kemungkinan yang lainnya gitu. Jadi yang lebih tahu ya pasti hanya cowok itu dan Tuhan gitu. Jadi kalau menurut gue ya kalau ceritanya kayak gitu, ya itu balik lagi ke diri masing-masing. Lu cukup bahagiakah dengan hubungan tanpa status? Atau lu akan lebih bahagia ketika ada status? Lu tinggal milih aja gitu. Mana yang bikin lo nyaman? Karena kenyamanan kan datangnya dari diri sendiri ya kalau menurut gue. Terus ada juga yang cerita kayak tipikal HTS yang ini. Jadi diawalin dengan sama-sama mau gitu. Jadi si ceweknya mau, si cowoknya mau, tapi nggak ngomong kita HTSan aja yuk, enggak. Cuma kayak lebih ke mereka dekat berdua cewek cowok nih. Tapi ya emang nggak ada bahasan untuk kayak ngebahas status gitu. Dan dia sih cerita, si cowok nih yang cerita, si cowok sih bilangnya ya kalau chattingan pun kayak udah perhatian gitu. Bahkan sesekali sempat kayak cowoknya itu ngirim makanan waktu si ceweknya ini benar-benar lagi lapar banget dan posisinya malam hari gitu, mau keluar tuh kayak takut. Jadi si cowoknya tuh ngasih makanan, atau misalkan lagi nugas dia temenin. Dan banyak treatment si cowok ini kayak memperlakukan ya mungkin seperti orang yang pacaran pada umumnya gitu. Dan begitu pun sebaliknya gitu, si cewek pun sama ngasih treatment ke cowoknya tuh kayak gitu. Tapi kalau cewek mungkin nggak kayak ngasih makanan malam-malam ya, tapi kayak ada beberapa perhatian yang emang ya mungkin itu biasa dilakukan sama orang-orang yang sedang pacaran gitu. Tapi ya mereka berdua, si cowok ini juga bilang si cewek nggak nanya tentang kejelasan dalam sebuah hubungan, dan si cowok pun posisinya emang kayak ya udahlah kita deket-deket aja gitu. Tapi si cowok nanya, maksudnya kayak emang gue salah nggak sih kalau misalkan gue kan sebagai cowok gitu, tapi gue nggak memberikan kepastian sama si cewek itu gitu. Ya kalau gue mikirnya sesimpel ya ceweknya pun ngerasa nyaman dan lu pun ngerasa nyaman gitu. Ya sejauh lu masih ngerasa nyaman dan melakukan hal yang positif gitu, ya kenapa harus jadi masalah, ya gak sih? Maksudnya ya kalau gue pribadi sih mikirnya kayak komitmen itu bukan salah satu apa ya, keharusan ketika kita deket sama orang gitu terus kayak harus ada komitmen gitu. Ya nggak juga, kalau emang kan tujuan komitmen itu sebenarnya buat kayak memastikan gitu tujuannya mau kemana, ya untuk mencapai kebahagiaan pastinya gitu. Tapi kalau tanpa komitmen misalkan untuk sementara waktu dan itu bisa bahagia, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau untuk tahapan yang selanjutnya, maksudnya ketika lu emang udah beres kuliah, terus lu udah dapat kerja juga, dan mungkin lu ngerasa kayak bener-bener butuh pendamping hidup gitu, ya itu mungkin harus ada kejelasan. Tapi kalau masih kayak zaman-zaman ya lulus SMA atau masih SMA terus masih kuliah, ya selagi kalian berdua merasa nyaman, kenapa enggak gitu. Cuma ya maksudnya gini loh, ya lu harus siap dengan segala konsekuensinya kalau kayak gitu. Dan yang punya komitmen pun sebenarnya harus siap dengan segala konsekuensinya menurut gue. Jadi apapun yang lu pilih nantinya, itu semuanya pasti ada konsekuensi yang harus diambil. Kalau misalkan yang tanpa status, ya gue mikirnya kayak kalau emang sekarang masih nyaman dan bahagia, ya udah jalanin. Tapi kalau nantinya di kemudian hari lo atau misalkan ya orang yang lo suka gitu, ya taruhlah orang yang lo suka itu jadian atau misalkan punya komitmen sama orang lain, ya lo harus terima gitu. Maksudnya lo harus terima ya, mungkin dia mau sama yang lain gitu, atau sama lo emang dia ngerasanya ya udah kayak deket-deket aja gitu, nggak bisa lebih. Tapi alangkah lebih baiknya sih kalau menurut gue kayak jujur aja gitu ke orang yang lo suka. Takutnya orang yang lo suka deket-deket aja gitu ya, tanpa ada pembahasan tentang kejelasan sebuah hubungan,
Mungkin orang yang lu suka itu nunggu ketika lu nyatain perasaan lu, atau misalkan lu ngajak bikin komitmen tapi nyatanya lu nggak bikin komitmen gitu. Karena dia bete, dia cabut gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi ya karena dia nganggapnya kayak ya udah kita nyaman ya nyaman aja gitu. Tapi bukan berarti gua nggak bisa jadian sama yang lain gitu. Jadi ya mungkin alangkah lebih baiknya jujur itu bisa meminimalisir segala kemungkinan yang buruk sih kalau menurut gua. Terus kalau misalkan lo emang udah berusaha untuk jujur sama orang yang lo suka, dan kalau nyatanya jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang lo harapin, ya itu sih menurut gua nggak masalah ya. Seenggaknya lo bisa sedikit lega gitu. Orang yang lo suka tuh tahu udah gitu. Kalaupun punya komitmen atau enggak ya itu kalian sendiri yang bisa menentukannya. Maksudnya nggak mungkin dong orang lain kayak ikut-ikut campur. Ya oke lah kayak teman-teman deket ngasih saran, tapi kan balik lagi yang nentuin lo mau bahagia itu kayak gimana ya lo sendiri gitu. Jadi yang harus lo tahu, tipe kalau orang itu macem-macem ya. Jadi emang ada orang yang nyaman kayak ngerasa ya udahlah gue nggak mau tentang maksudnya nggak mau direpotkan tentang masalah sebuah komitmen gitu. Ada loh orang yang kayak gitu. Jadi lo harus paham, maksudnya jangan terlalu egois untuk kayak ya gue nggak bisa, gue harus ada komitmen gitu. Tapi nyatanya orang yang lo suka nggak sama kayak apa yang lo pengen gitu. Ya itu bagian dari konsekuensi yang harus lo ambil. Dia bukan tipe kalau orang yang kayak gitu. Kalau emang lo suka dan nyaman, ya cobalah untuk mengerti dia gitu. Tapi kalau emang bener-bener dia kayak gitu tuh bener ya, maksudnya bukan berarti kayak tadi deket gue emang nggak mau dipusingkan dengan sebuah komitmen, tapi nyatanya itu ngomong ke lu kayak gitu, tapi nyatanya malah sama yang lain dia punya komitmen. Nah itu sakit sih parah, maksudnya ya iyalah, maksudnya kalau emang nggak suka ngomong aja, nggak usah belibet gitu. Tapi serius, maksudnya lu harus tahu emang ada orang yang kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau lu sayang dan nyaman sama dia, ya lu harus ngertiin dia gitu. Tapi maksudnya ya gue sih berharap setelah lu dengerin podcast ini, gue nggak tahu lu posisinya ada di mana. Tapi kalau misalkan posisinya adalah lu kayak ngasih harapan gitu, treatment lu itu udah kayak bisa bikin orang lain itu ngerasa nyaman dan mungkin bisa jadi sayang. Kalau emang lu nggak bener-bener buat pengen bikin komitmen sama dia, ya lu ngomong lah sama dia. Jadi biar dia nggak terlalu berharap lebih gitu sama lo. Dan untuk orang-orang yang emang pengen ada kejelasan dalam sebuah hubungannya, ya lu agak nyingkirin dikit lah rasa malu lo itu, atau kayak rasa gengsi, atau ya segala ketakutan lo tentang apa yang lu bayangkan kalau misalkan lu minta kejelasan nanti bakal kayak gimana. Lu sampingin itu semua, lu coba untuk jujur sama dia. Dan maksudnya ya gue sih yakin ketika lu emang jujur, ya semoga orang yang dengarnya itu bisa lebih ngerti gitu. Dalam artian kalau emang dia gak suka ya bilang gak suka, tapi ya kayak tetap biasa aja gitu. Ya mungkin ada beberapa treatment dia yang mungkin berubah gitu, tapi ya mungkin itu bukan bagian dari kayak dia bete sama lo, bukan. Mungkin itu adalah salah satu bagian bentuk dia agar kayak bentuk perlakuan dia gitu ya, agar lo tuh kayak nggak jadi ketergantungan sama dia gitu loh. Jadi harus sama-sama dewasa sih ketika emang lo udah berusaha untuk jujur. Jadi kurang lebihnya untuk HTS itu unik sih, maksudnya ya kayak gue dulu juga sempet kayak ngerasain kayak gitu. Atau misalkan gue kayak lagi deket sama orang, deket gitu ya, jalan terus kayak ya nongkrong, nonton, terus main ke tempat-tempat yang emang lagi ngehits banget gitu ya. Tapi pas udah lama tuh kayak ngerasa hambar. Jadi ya pada saat itu gue putuskan untuk kayak ya udahlah, kayaknya kalau dilanjutin pun mungkin kayak ya nggak baik gitu. Jadi mending ya udah temenan aja. Tapi gue juga mungkin
sempet sih ngerasain kayak gue suka sama orang tapi nyatanya orang itu nggak maksudnya nggak pengen bener-bener punya komitmen, dan ya deketnya kayak cuma temenan aja. Tapi ya posisinya waktu itu ya gue coba untuk nerima aja gitu. Toh kalau gue paksain dia buat kayak nerima gue pun ya nggak enak nggak sih, suatu hubungan tuh ada keterpaksaan gitu. Jadi untuk lo yang ngerasain HTS, coba lo untuk berusaha untuk kayak jujur aja gitu sama dia. Dan untuk lo yang mungkin posisinya ada orang yang jujur sama lo, ya coba lo bersikap dewasa dan ya sedikit memberikan pengertian lah. Kalaupun lo nggak bisa terima itu karena apa, atau misalkan apapun itu, jadi diobrolin baik-baik aja. Jadi jangan sampai kayak kedekatan lo itu jadi malah menimbulkan sebuah kebencian gitu. Nggak enak aja sih, maksudnya cuma gara-gara perasaan gitu terus jadi benci. Karena ya gue sih mikirnya bisa jadi nanti lu bakal butuh orang itu gitu dalam hal apapun ya, entah itu dalam kerjaan, entah itu dalam apapun itu gitu. Jadi kalau bisa sih ya satu sama lain kita ngejaga yang benar-benar hubungan baik lah gitu dengan siapapun itu. Nah, mungkin untuk HTS gue cukupkan sekian.